Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, al-malikil quddusis salam, alladzi manna alaina bi an hadana ilal imani wal islam, wa bayyana lana syara'i'ad din minal hududi wal ahkam, wa manahijil halali wal haram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد اعترف أنه راجع إلى ربه تعالى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله المبعوث لجميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى دار القرار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق التقوى فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sampai detik ini memberikan maunah dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah sebagaimana yang kita lakukan tanpa halangan suatu apapun, berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin kita sering bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita dari berbagai hal yang kita alami. Kita akan diberi rizki tanpa disangka-sangka. Urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan orang yang berbahagia baik di dunia sampai di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam diri manusia ada akal fikiran. Akal fikiran ini dimaksudkan diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk memperdalam dan membantu keimanan kita lebih baik. Tapi akal fikiran kita juga bisa tergoda oleh pikiran bisikan-bisikan jahat. Artinya kadang-kadang akal fikiran kita menggoda kita, mengganggu ajaran kita dan bisa menyelewengkan kita dari hal-hal yang mestinya kita lakukan. Satu contoh, saking seringnya kita berpikir sampai kadang-kadang kita menjadi kurang yakin akan adanya siksa dan pahala di akhirat nanti. Saking seringnya kita berselancar berpikir, apalagi tergoda oleh pendapat-pendapat yang berbagai macam, kadang-kadang kita kurang mantap bahwasannya ada kehidupan, ada kematian, nanti semua amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari dalam kesempatan ini kita perkokoh kembali. Kita perkokoh kembali bahwasannya kita hidup di dunia, nanti kita juga hidup di akhirat. Apakah kita kebagian surga atau neraka sangat ditentukan dan oleh perilaku kita ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhdul Kabir, beliau mengatakan ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jaza faman lam ya'mal huna nadima hunak. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan dan menegaskan bahwasannya dunia ini adalah lahan beramal, sedangkan akhirat adalah lahan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di sini, artinya di dunia ini, tidak mau melakukan sebuah amal, artinya amal kebaikan, nadimahuna, pasti orang itu akan rugi dan menyesal di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa amal manusia baik yang terpuji ataupun yang jelek tidak diberikan balasannya di dunia juga? Dan memang ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwasannya amal perbuatan akan dibalas dengan balasan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Kalau toh kita di dunia seakan-akan atau sudah mendapatkan sebagian dari balasan dari perbuatan kita, itu bukan balasan yang sesungguhnya, itu hanya sebagai persekot atau panjar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Misalnya ada orang banyak bersedekah, kemudian rezekinya dilancarkan oleh Allah. Itu bukan balasan yang sesungguhnya. Balasan yang sesungguhnya nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Misalnya ada orang melakukan pencurian, kemudian tertangkap basah, kemudian dikucilkan oleh masyarakat, merasa dia sudah mendapatkan hukuman secara sosial. Itu bukan balasan sesungguhnya. Balasan sesungguhnya nanti adalah di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa dunia ini tidak dijadikan sebagai balasan? Karena dunia ini tidak akan mencukupi, tidak akan mampu memuat berbagai macam balasan yang telah dilakukan oleh manusia, baik balasan-balasan yang baik ataupun balasan-balasan yang menyengsarakan. Kenapa? Salah satu contoh misalnya dalam sabda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raqatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Pahalanya orang yang mau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih besar daripada dunia dan isinya. Kalau memang ini dibalaskan di dunia, mau ditaruh di mana pahala yang sebesar itu? Tidak akan mampu memuat. Jadi dunia ini dibandingkan dengan akhirat sangat kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hadis lagi yang menyebutkan, barang siapa ikut mengurus jenazah atau mengantar jenazah sampai mensolatkan dan juga sampai rampung pemakaman, maka orang ini akan mendapatkan pahala 2 qirot. 1 qirot setara besarnya dengan gunung Uhud. Berarti setiap orang yang mengantarkan jenazah, ikut menyolatkan, ikut ke pemakaman, sampai selesai pemakaman, dia akan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Kalau yang mengantarkan 1 orang itu 2 gunung Uhud. Kalau yang mengantarkan ada 100 orang, berapa? Kalau yang mengantarkan ribuan orang, berapa gunung Uhud yang harus diberikan oleh Allah pahalanya kepada orang tersebut? Dunia tidak akan pernah mampu menampung balasan-balasan baik yang telah dilakukan oleh orang. Begitu juga balasan-balasan jahat, balasan-balasan yang menyengsarakan yang telah diberikan oleh Allah di dunia, bukan balasan sesungguhnya, karena dunia tidak akan mampu. Salah satu contoh misalnya, dalam hadis Nabi disebutkan seorang yang melacurkan dirinya nanti di akhirat dimasukkan rantai dari mulut sampai ke kemaluannya. Rantai ini terbuat dari api neraka dan ditarik ke bawah ke atas, ke bawah ke atas. Ini balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada para pelacur. Padahal kalau kita pikir, Jibril pernah mencoba membawa, awalnya mau membawa 1 biji kurma bagian dari api neraka ke dunia. Terus ditegur oleh Allah, dunia tidak akan mampu, dunia pasti leleh dengan api neraka sebiji kurma. Kemudian ambil yang paling kecil, sebiji beras, itu pun dunia tidak akan mampu menampung atau ditempati 1 biji beras api neraka. Bagaimana dengan rantai yang ditarik dari mulut ke farji seorang pelacur?
Itu kalau ditaruh di dunia, dunia pasti leleh, hancur, tidak akan mampu. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi balasan-balasan yang sesungguhnya, sekecil apapun, disembunyikan kayak apapun, pasti akan dibalas nanti di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surat Luqman, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, ini seorang Luqman Al-Hakim menyampaikan kepada putranya, wahai anakku, jika ada amal perbuatan, baik perbuatan yang baik terpuji atau perbuatan yang jelek, sekecil apapun, kalau dulu para ulama mengartikan satu biji sawi, kemudian disembunyikan di dalam batu besar atau ditaruh di ujung-ujung langit, di pojok-pojok bumi, ya'ti bihallah, pasti Allah akan memberikan balasannya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apa yang kita lakukan saat ini di dunia, perbuatan baik sekecil apapun akan ada balasannya di akhirat nanti. Dan balasan itu akan diberi balasan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh sekarang ada orang ahli hukum mencoba beberapa kali mengkelabui hukum sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan lepas dari jeratan hukum, mungkin itu bisa terjadi di dunia, tapi di akhirat nanti tidak akan mampu lepas dari jeratan hukum yang sangat adil yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang melakukan amal baik sekecil apapun, di mana dia melakukan tanpa satupun orang mengetahui, saudara, famili atau siapapun, sehingga tidak tersebar, tidak tersanjung melalui lisan orang lain, apalagi koran, media, maka pasti nanti ya'ti bihallah, Allah pasti akan memberikan balasan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Pendek kata, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus lebih hati-hati. Sebab banyak juga orang sekarang, misalnya ada orang sebenarnya berniat kurang baik, melakukan gerakan-gerakan dibungkus dengan bungkus agama, tapi sebenarnya niatnya tidak bagus. Mungkin di dunia dia akan lepas dari jeratan atau caci maki orang, dan bahkan orang ini akan disanjung seakan-akan menjadi pejuang agama yang hebat. Tapi nanti di akhirat akan ketemu dengan sendirinya seadil-adilnya bahwasannya dia sebenarnya bukan pemain yang baik, bukan pejuang agama yang baik. Sebenarnya justru dia akan merusak, merongrong agama dengan kejahatannya. Cuman dia di dunia mampu mengemas dengan kemasan-kemasan yang baik. Pendek kata, ma'asyiral muslimin, kita tidak akan bisa lepas dari apa yang akan dibalaskan oleh Allah di akhirat nanti. Di dalam surat Yasin, insyaallah ayat 65, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti, nakhtimu ala afwahim, aku kunci mulut manusia sehingga tidak bisa menjawab, tidak bisa berdusta, tidak bisa berdiplomasi lagi. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki akan menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Kalau zaman sekarang ada orang menjadi orang otak intelektual, menyuruh anak buahnya
melakukan kejahatan sehingga anak buahnya yang terjerat hukum, sedangkan otak intelektualnya tetap malang melintang kemana-mana bebas lepas dari jerat hukum. Nanti di akhirat orang ini tidak akan bisa lepas. Ketika ditanya, apa kamu melakukan perbuatan jahat? Orang ini tidak bisa menjawab karena di akhirat mulut kita akan dikunci dan tidak akan bisa menjawab. Kalau di dunia sangat mungkin kita bisa mengkelabui hukum, kita akan berdiplomasi, kita bayar orang-orang penting sehingga bukti-bukti yang bisa menjerat kita bisa lepas, tapi di akhirat nanti tidak. Apakah kamu yang menuliskan ini menjadi sekian? Misalnya mulut kita mengaku tidak, wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan berbicara, dan kaki kita akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendek kata sesuai dengan firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun, meskipun itu tidak pernah masuk berita, tidak pernah masuk di sanjung orang, sekecil apapun perbuatan baik ini akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ungkapan pun yang keluar dari diri seseorang kecuali tercatat oleh raqib atid. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun perbuatan jelek yang kita lakukan pasti nanti akan ketahuan ketika kita di akhirat dihisab, ditimbang amal perbuatannya. Mohon maaf, kadang-kadang orang sekarang ketika di dunia perbuatan baik, kalau tidak masukkan di WA kurang nyaman, kalau tidak masuk medsos nampaknya kurang meyakinkan, kalau tidak disanjung orang, tidak masuk berita, tidak masuk berita besar, nampaknya kurang orang, kurang disanjung orang, kurang rela. Padahal Allah pun tidak butuh itu. Silahkan lakukan perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun, tanpa disanjung orang, tanpa masukkan berita, tanpa dipublikasikan, nanti Allah juga akan membalasnya. Kadang-kadang di dunia ini yang sudah masuk berita, masuk statistik, baru mereka yang mendapatkan pujian dan mendapatkan reward atau hadiah dari pihak yang berwenang. Sementara orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan sama sekali tidak diketahui orang lain, tapi sebenarnya perannya cukup besar, sama sekali tidak pernah mendapatkan reward yang mestinya dia layak untuk mendapatkan reward yang harus diterimanya. Tapi marilah kita tidak hanya berpikir duniawi, karena nanti amal-amal ibadah kita juga akan dipertanggungjawabkan, dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan melalui apa yang disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal, ad-dunya daru amalin wal akhirah daru jaza, faman lam ya'mal huna nadima hunak. Mudah-mudahan kita akan semakin sadar membagi keseimbangan antara kepentingan-kepentingan duniawi. Kita pikirkan kehidupan yang layak dan nyaman untuk dunia, dan kita juga ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau ini selalu terpatri dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat hati-hati dan lebih banyak akan melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu dibimbing menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila daril qarar. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqat taqwa faqad faza man ittaqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib al-ayah. Wa sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu min khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masa'ibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.